Selain kemeriahan euforia sepak bola di Indonesia yang begitu sekarang dibicarakan sekali, ternyata ada juga hal yang sekarang menjadi topik pembicaraan, yaitu kecelakaan lalu lintas. Di mana banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan sepertinya terjadi hampir di setiap weekend. Dan ini fenomenanya. Lagi kan Sabtu, Minggu gitu, atau menjelang Senin. Jadi ibaratnya terjadinya pun itu biasanya pagi-pagi atau dini hari. Wah, ini sepertinya sesuatu yang perlu kita tanyakan dengan seorang yang kira-kira sering hidup di jalan. Berikut ini kita akan bertemu dengan seseorang yang sudah sangat berkompeten sekali dalam mengemudi. Bahkan prestasinya juga sangat luar biasa. Untuk tingkat nasional dia sudah beberapa kali memenangkan Kejurnas Rally di Indonesia. Untuk tingkat internasional juga juara 2 Asia Pacific Rally Championship di Malaysia tahun 2010 lalu. Pokoknya kalau saya sebutkan prestasi banyak sekali. Langsung saja kita akan bertemu dengan beliau. Dia adalah seorang pembalap nasional Indonesia. Inilah dia, Rifa Sungkar. Aduh. Sejak berumah tangga kelihatan lebih seger ya. Iya, apa tuh artinya? Kelihatan lebih dewasa sekarang. Iya, udah kelihatan Ari lebih kakeknya jadinya. Iya. Gimana keluarga? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Sangat ya. baik. Sekarang gimana nih percaturan perbalapan? Tahun ini kita konsentrasi di Rally Amerika karena tahun lalu udah ke Eropa, alhamdulillah kita bisa menang juara 1 di Perancis, juara dunia. Kemudian tahun sebelumnya tadi udah disebutin Asia Pasifik, juara nasional. So tahun ini konsentrasi kita di Amerika dan setelah 4 event kita udah berhasil 2 kali naik podium juara dan tinggal 1 kali lagi bulan depan. Wah, kita berikan support yang luar biasa. Ya, ini kan kalau mengemudi di sirkuit adalah sesuatu yang bisa dibilang memang kecepatannya lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk para preli itu dibilang katanya safety-nya justru lebih aman kalau nyetir di sirkuit dibanding di jalan umum. Jelas, itu udah jadi perdebatan kita berkali-kali kan. Selalu dibilang kecepatan di sirkuit itu mungkin 2 kali sampai 3 kali lebih kencang. Tapi ingat yang kita pakai juga tingkat safety-nya mungkin 4 kali atau 5 kali lebih baik. Sebagai contoh, kalau mobil biasa kita punya safety belt. 1 kan safety beltnya. Kalau mobil balap tuh 6 titiknya. Kemudian Gimana aja tuh? 6. Di atas 2, di samping 2, dari bawah 2. 6. Kemudian mobilnya ada roll cage, roll bar yang besi-besi sekelilingan mobil. Kita pakai helm, pakai baju balap, sarung tangan balap, sepatu balap, kemudian jok balap. Jadi semuanya udah well equipped. Sampai in case of emergency pun kita udah bawa pemadam dan lain-lain. Jadi semuanya sempat proper ya. Yes. Ibaratnya kalau misalnya kalau pengemudi biasa itu pakai sendal jepit jalan aja keadaan setengah sadar nyetir. Kalau ini kan luar, ini yakin nggak nih sadar nggak gitu kan, jelas lah ibaratnya ya. Jadi kalau mau ngebut ya jangan di jalanan, Benar. biasa di tempat. 1000% benar. Ini kenapa sih sebenarnya, apa sih yang membuat orang tuh kadang-kadang kalau di jalan, kalau dalam keadaan mungkin performa mobilnya lagi bagus gitu, lagi enak, itu kayak ada setannya gitu untuk nancep gas. Padahal dia sendiri bukan pembalap gitu. Iya. Kadang-kadang ada perasaan kayak gitu. Zaman-zaman ABG kalau ngebut gue pengen ngebut banget gitu. Cuma gue bawanya motor. Jadi jatuh gitu, dibocengin lagi. Ojek. Nah, itu sebenarnya apa sih? Apa memang ada sesuatu tersendiri di balik kemudi itu? Pada dasarnya semua manusia itu punya jiwa kompetisi. That's the main point dari semuanya kan. Tapi justru tadi udah disebutin, kalau kita berkompetisi ada berkompetisi di tempat yang benar, kemudian fasilitas yang benar, dan juga lawan yang sebanding. Kalau kita balap gitu ya, pasti kita dalam satu balapan mobil yang sama, kelas yang sama, atau motor yang sama, atau apapun itu, kalau kita menang ya we are the winner between the best driver. Sekarang kalau kita menang di jalan raya, pialanya nggak ada, yang tahu juga nggak ada, membahayakan orang lain. Nah, kecelakaan di lalu lintas itu, tadi udah dibilang, kalau kita merasa kita bisa bawa mobil sehebat itu, apakah berapa ratus ribu pengendara yang lain itu bisa sehebat kita untuk mendapatkan reaksi, antisipasi, dan juga apa ya namanya spontaneous yang mereka lakukan tuh kadang-kadang salah kalau ada pressure. Jadi itu membahayakan. Iya, kayak contohnya di minggu kemarin aja itu ada 2 kecelakaan yang lumayan. Yang satu yang nyemplung ke bundaran HI,
Dini hari yang satu lagi terjadi kecelakaan di Iya. yang kita tahu sama-sama Iya, itu iya. ya. Dan itu terjadi di waktu-waktu weekend, jam-jam di mana banyak orang istirahat ya, kebanyakan Benar. gitu. Ini menjadi apakah juga menjadi salah satu penyebab apanya kurang tidur atau dalam keadaan performa nggak layak untuk mengemudi atau gimana? Faktornya banyak. Weekend pasti jalannya lebih sepi daripada biasanya. Malam hari udah jalan lebih sepi, di sisi lain visibilitasnya lebih sedikit. Kemudian weekend setelah jam tertentu, kan kita punya siklus hidup. Kalau kita biasa bangun jam 6 pagi untuk berangkat ke kantor, jam 6 sore udah pulang, kita tidur jam 9, jam 10, jam 11 lah gitu. Tapi sekarang kalau kita tetap bangun pagi let's say weekend lebih late lah, jam 8 gitu. Tapi kalau kita baru tidur jam 2, jam 3 pagi, kan siklus bodinya kan lebih panjang. Nah, orang itu ada penurunan metabolisme, sementara dia harus mengemudi kendaraan dengan kecepatan yang dia pikir dia bisa. Nah, justru hal-hal itu banyak kejadian di weekend karena lagi having fun, kemudian juga lagi sama teman-teman, rata-rata dugem jalanan gitu ya. kosong, pulang pulang-pulang dugem gitu. Itu yang membuat semuanya jadi oke, rasa percaya diri tinggi, tapi kapasitas kurang. Tingkat bahaya jadi naik dan membahayakan orang banyak. Wah, berarti memang sekarang ini walaupun dalam keadaan di jalan adem ayam aja itu kita juga tetap waspada ya. Jangan mikirin diri sendiri karena kan memang mungkin dia merasa safety dengan dia jago nyetir dan segala macam. Tapi orang-orang di sekitarnya gimana kan? Oke, sekarang kita akan berikan sedikit tips. Ini ala-ala sih tipsnya, ala-ala kita aja gitu. Tapi benar apa enggak nanti kita cross check ya. Tips do's and don'ts untuk safety driving ala Tonight Show. Yang pertama, do. Yang boleh ya, silakan Esti. Persiapkan diri Anda dengan baik sebelum berkendara, misalnya dengan stretching. Bener nggak nih? Ya oke, setuju. Boleh, setuju ya? Boleh, Soalnya jangan kelamaan. Dulu saya kalau mau berkendara emang pasti olahraga dulu. Karena mobil saya tuh nggak bisa jalan kalau belum didorong. Jadi mobil jalan bukan mobil mati. Iya. Don'ts ya? Don'ts, diharapkan berkonsentrasi diri pada olahraga bukan pada olah ramlan. Nggak ada hubungannya. Do, Ya. jangan terlalu banyak minum. Ya, benar. Apa nih? Minum apapun. Katanya ya, kalau jangan minum terlalu banyak minum. akan sulit untuk buang air kecil. Justru reasonable size lah minumannya karena dalam berkonsentrasi untuk mengemudi kami sebagai pembalap tuh punya standarisasi. Kalau water level air di dalam badan kurang dari 70%, konsentrasi itu bisa kurang lebih dari 50%. Jadi sebetulnya water level di dalam diri kita tuh penting. Air putih, bukan yang lain. Jadi diharapin justru di mobil saya selalu ada air putih. Karena kalau rasanya udah mulai kurang konsen, mulai capek, minum air putih, instantly dalam 2-3 detik matanya pasti kebuka lagi. Oh, kalau udah ngantuk gitu ya? Yes. Jadi ini tuh do-nya jangan terlalu banyak minum jus kambing. Nggak ada. Oh, berarti don'ts-nya adalah jangan terlalu banyak minum. Do, istirahatlah dengan cukup, jangan sampai tidur sambil mengantuk. Iya, bener nggak tuh? Jangan tidur sambil ngantuk. Iya, Istirahat dengan cukup. Ngantuk kan Iya, harus. Harus. Do. Do. Oh, Do. gitu. Berarti jangan jangan sampai pada saat bawa mobil dalam keadaan Tidur. Tidur yang pasti sih. don't-nya adalah jangan istirahat berlebihan sampai nggak jadi pergi. Lu mau pergi, lu Dimarahin tidur orang dulu. lain kalau Iya. itu. Sabtu tidur, bangun Senin. Baiklah, itu beberapa tips do's and don'ts yang ada di safety driving. Tapi sebenarnya ada yang kurang nggak? Yang harus dilakukan sebagai public untuk public transportation, public driving gini. Public driving. Sebetulnya kita punya sedikit masalah dengan infrastruktur karena volume per capacity, jadi volume jalanan dibandingkan dengan banyaknya kendaraan itu udah nggak banding. Jadi yang kita perluin adalah driving attitude. Jadi kalau orang selalu bilang, gue telat pergi kemanapun telat, jadi gue harus ngebut. Kalau dia ngebut, dia ngebahayain orang banyak, ya kan? Jadi tipsnya adalah kalau mau jalanan nggak macet, oke, macet tetap macet. Tapi kalau kita mau lebih rileks, lebih konsentrasi, kemudian juga bisa tepat waktu. Kalau kita punya target timing 30 menit,
Ya berangkatlah 1 jam sebelumnya. Karena dengan pikiran yang tenang, kita sebagai driver juga akan lebih tenang. Karena kalau udah mulai resah, mulai tuh ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, kanan, dan lain-lain. Jadi tips yang paling aman, murah, dan gampang dilakukan adalah berangkatnya jauh lebih cepat. Yaitu 15 menit sebelumnya atau 30 menit sebelumnya. Nah, untuk bottom line dari semuanya, ini ada satu pelajaran yang harus diketahui. Kalau kita nyetir kendaraan dengan 60 km per jam, kita traveling nih kurang lebih 16,7 meter per detik. 16,7 meter. Meter ya. Kalau kita 80 km per jam, kira-kira 23 sampai 24 meter per detik. Meter. Ya. 1 detik itu ya? 1 detik. Kalau kita 100 km per jam, kurang lebih 28, sekian meter per detik. Jadi, kalau kita lagi nyetir 100 km per jam, biasanya mobil, dari 100 ngerem sampai 0, itu perlu 4 detik. Oke? Oh gitu. Perlu 4 detik. Jadi, kalau kita merasa oke, bisa menyetir mobil, perhatikanlah, mampukah kita bereaksi apabila ada sesuatu, kita akan perlu waktu 4 detik, dan jarak yang ditempuh kurang lebih sepanjang lapangan bola untuk butuh berhenti. Jadi tolonglah kalau mau ngebut di jalan raya, perhatikan apakah kita punya kapasitas untuk mengendalikan mobil secepat itu. Waduh, berarti sebenarnya harus butuh perhitungan ya? Kan jaga jarak berarti kan memang benar kan? Iya, Jaga jarak makanya kita mobil harus jaga Anda, jarak. tuh. Oh ya, berarti memang perhitungannya sampai sedetail itu. Kalau sekarang ini kan orang taunya bisa jalan maju aja itu udah pede banget gitu kan? Iya, ada yang bilang katanya kalau safety belt itu dipakainya sebelum jam 5 subuh. Karena setelah jam 5 kita jalannya ngek. Oh iya. Ya, ini adalah beberapa contoh faktor eksternal maksud saya. Yang pertama adalah trotoar yang dipakai untuk berdagang. Ini dia. Dipakai berdagang sih. Mampir mas. Oh itu berdagangnya beda. Beda ya? Oh di trotoar. Taman lawan. Bang. Mampir. Dagangan. Oke, dagang ini pakai baju seksi. Gimana menurut Bro Pat? Iya, ya itulah yang tadi udah dibilangin, volume per capacity jalan raya tuh udah kurang. Jadi orang melihat peluang itu terlalu banyak. Ada trotoar segitu space-nya. Dia pikir, oh motornya cuma segini, sisain buat itu. Siapa tahu pengendara motor capek mau beli minum gitu kan. Tapi gimana pun juga itu kan harus diatur pakai peraturan yang benar. Jadi traffic lalu lintas semua jalan. Kalau traffic lalu lintas semua jalan kan ekonomi Jakarta atau Indonesia khususnya bisa juga lancar. Iya, sebenarnya kayak darah gitu ya, darah di jalan lancar, orangnya sehat gitu ya. Waduh, benar sekali perlu diperhatikan juga. Karena hal seperti ini walaupun melanggar lalu lintas, tapi tetap terjadi. Yang berikutnya adalah trotoar dipakai untuk pengendara. Ini dia. Ini kadang-kadang kalau misalnya lagi macet, trotoar dipakai untuk pengendara motor. Nah, ini kayak gimana nih? Sekarang pola pikirnya adalah solusi untuk melewati kemacetan dengan cepat, orang naik motor. Jadi pola pikir itu justru menguasai pikiran bahwa motor bisa jalan kemana aja supaya cepat sampai di tujuan. Nah solusinya tentunya nggak cuman hanya attitude si motor aja yang harus berubah, tapi juga harus ada peraturan di mana karena motor itu penjualannya sampai 10 juta apa 11 juta motor tahun lalu di Indonesia ini. 10 juta? Iya. Nggak ada. Mobil itu 1 juta lebih. Mobil 1 juta? Iya, motor 10 kalinya. Jadi emang sudah saatnya juga udah bikin peraturan bahwa kayaknya motor perlu deh punya jalur sendiri gitu ya. Sehingga mereka tidak punya peluang untuk melakukan hal-hal itu. Tapi di sisi lain tadi saya udah bilang ya sebagai pengendara motor tolong dong. Itu kan pejalan kaki. Karena kalau kita distimulasi lebih bisa banyak tempat yang jalan kaki, orang udah berpikir setelah naik kendaraan pribadi, oke, angkutan umum. Kalau nggak bisa mungkin naik motor atau enggak jalan kaki aja. Nah opsi yang terakhir jalan kaki jadi nggak ada karena mereka tahu kesamber motor. Iya. Iya nggak ada di mana-mana. Tempat pedestrian tuh benar-benar isinya kalau nggak motor lewat ada pohon gede, ada tukang dagang. Nah, iya. Kalau misalnya kita lagi jalan kaki, motor lewat kita bisa nebeng sih nggak apa-apa ya. Nggak bisa juga. Tetap nebeng ya. Motor kadang-kadang kalau ditilang polisi juga lebih marah. Teman saya, set,
kamu bonceng nggak pakai helm? Pak, saya lagi jalan Pak, ada teman saya, masa saya nggak ajak? Kan dimarahin polisinya gara-gara temennya minta diajak bareng, gara-gara nggak pakai helm. Sekarang kita akan lihat yang berikutnya adalah motor menerobos lampu merah. Nah, gimana nih? Kebanyakan motor belum menyerobot kadang-kadang ya. Iya. Lampu merah, dia kadang-kadang udah melewati garis batas, udah ngelewatin tuh. Garis Kacau kalau zebra cross. Ada peluang dikit, polisi kanan kiri nggak ada, cabut. Iya, hal itu 100% nggak benar. Itu Udah nggak nggak- benar kalau itu. Ah. Karena gimana pun juga kita ada di negara Indonesia, negara yang diatur hukum, kita harus patuh sama hukum. Oleh sebab itu, makanya pengendara kendaraan itu harus punya sikap dewasa, which is mereka bisa mentaati peraturan dan itu bagian dari tanggung jawab mereka mengendarai kendaraan. Iya, Jangan dijadikan yang ada apa di kendaraan motor terutama itu jadi aksesoris. Kali mungkin pas belinya gini kali, Pak motornya udah dapat ya, mau tambah rem nggak? Nggak usah, saya nggak mau ngerem gitu. Kasih set nggak usah, saya nggak pernah ngeset. maju doang kok. Jadi gitu. aksesoris. Iya, benar-benar. Itu lampu jadi aksesoris ya. Tapi yang menjadi sesuatu yang miris adalah pada saat mereka melakukan pelanggaran tersebut dalam satuan berjamaah. Ngelanggar tuh bareng-bareng gitu ya. Dan polisi juga nyetopnya bingung mana yang ngelanggar duluan. Yang berikutnya adalah jembatan penyeberangan tidak dipergunakan semestinya. Kadang-kadang orang nyebrang aja lewat jalanan biasa. Ini contohnya. Nah, sekarang kan udah banyak banget tuh jembatan-jembatan yang dibangun, apalagi dengan adanya busway, jembatan penyeberangan dibangun secara lebih proper lah. Iya. Tapi tetap orang nggak pakai. Ini Iya. bagaimana nih? Apalagi kesalahannya sebenarnya? Sebenarnya udah paling bener banget bikin jembatan mirip busway karena itu kalau dilihat dari 100 jembatan busway itu penggunaannya mungkin di atas 90% karena mereka terpaksa harus naik situ untuk naik Masuk. Untuk naik busnya. busway. Jadi ya memang ini lagi-lagi urusannya sama desain gitu ya, desain yang menarik, kemudian fungsi. Gimana pun juga orang tuh pasti kalau ada peluang itu dimanfaatin. Nah kalau itu harus balik ke pribadi masing-masing, di mana mereka juga harus tahu bahaya yang mereka lakukan. Karena kendaraan bermotor tuh dibikin dari besi kalau nggak salah. Yeah. Orang itu kan nggak sekeras besi, jadi harusnya mereka tahu banget kalau resiko ini terjadi pasti akan mencelakakan diri kita sendiri. So beware and be responsible aja sebelum Mungkin orang-orang itu nyebrang, pada harus ini lewat ya, pada tempatnya. pada suka nyemil besi gitu. Karena orang Yang Indonesia pada nekat itu. banyak yang ngetes kemampuan gitu ya. Kali aja kalau ketabrak mobil yang pengok kan gitu kan, kali aja gitu. Nah itu tadi beberapa faktor eksternal yang mungkin saja menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Mungkin masih banyak lagi hal-hal lain, tapi itu yang bisa kita ungkap secara permukaan aja. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir nih, sebagai seorang pembalap biasanya kan selalu udah biasa dengan kecepatan tinggi nih, Rifat nih. Betul. Dengan keadaan Jakarta yang untuk lari 20-30 aja sulit. Ibaratnya kalau lagi jam-jam hektik nih. Nah, sebenarnya kalau manner di jalanan kalau sebagai pengendara publik gimana? Apa juga gemes juga nggak gitu kalau dengan jalanan yang pelan-pelan atau ngikutin aja? Ya, kepepetnya adalah kita udah dalam situasi yang belum ada solusinya. Jadi tadi saya udah ucapin kalau kita mau relax, attitude berkendaranya juga lebih tenang, berangkat aja setengah jam lebih cepat. Karena itu akan membuat semua itu akan terjadi. Kalau kita mepet-mepet waktu kan kita biasanya gambling nih. Semoga nggak macet. Probabilitas nggak macet itu di bawah 90% mungkin di Jakarta. Jadi anggap aja selalu macet, jadi selalu bangun lebih pagi dan selalu berangkat lebih cepat. Oh gitu, itu bikin kita ada dalam mengemudi emosinya juga lebih terjaga gitu ya? Iya, cuman yang harus dikorbanin adalah time schedule, kemudian Waktu istirahat ya? Iya, waktu istirahatnya. Jadi ya semuanya itu balik ke time management. Time management ya? Ya. Oh berarti kalau kita putar lagi, balik lagi kita lagi ya? Kalau nggak Iya. mau macet tinggal di hutan. Apa? Kalau nggak mau macet tinggalnya di hutan. Oh iya. Atau di Jakarta ya? Iya. Macet juga. Itu macet. Baiklah, ada beberapa hal tentunya juga yang kita baru saja kita ketahui bahwa ternyata kecelakaan itu juga mungkin disebabkan oleh keadaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia juga. Dan juga kurang hormatnya masyarakat Indonesia dengan hukum atau juga mungkin peraturan lalu lintas menjadi salah satu penyebab juga.
kenapa jadinya orang-orang luar negeri yang tadinya patuh dengan peraturan lalu lintas mereka, ketika ke Indonesia mereka juga sama-sama nggak naatin. Kita kalau ke luar negeri, kita jadi taat lalu lintas. Ini kan aneh. Berarti apa? Kita mulai sekarang hormati peraturan yang ada di Benar. Indonesia. Oke, tepuk tangan buat Rifatul Karim, kita tangkap dulu. Ya, memang beberapa hal yang kita utarakan tadi adalah beberapa hal yang mungkin sudah tertanam di Indonesia. Ternyata ada juga hal-hal unik yang juga kita bahas yang hanya ada di Indonesia. Sesaat lagi hanya di Tonight Show.